Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nadia Soga. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi Excel, yaitu fungsi lookup, yaitu secara vertikal dan horizontal. Fungsi lookup ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi di dalam fungsi lookup itu ada dua tabel yang kita akan pelajari, yaitu tabel utama dan tabel referensi. Oke, di sini sudah ada tabel fungsi lookup yang secara vertikal, yaitu VLOOKUP. Di sini ada tabel utama yang ini teman-teman. Ini merupakan tabel yang akan kita gunakan untuk pencarian, yaitu mencari kolom atau baris yang ada di tabel utama dengan menggunakan tabel referensi yang ini. Sedangkan tabel referensi ini merupakan tabel pelengkap yang akan kita gunakan untuk mengisi tabel utama ini. Oke, fungsi lookup itu digunakan untuk mencari baris atau satu kolom, atau juga untuk mencari nilai dan posisi yang sama di dalam baris atau kolom. Fungsi lookup juga ada dua fungsi yang akan kita samakan, yaitu fungsi vertikal lookup dan horizontal lookup. Tetapi untuk tabel referensi yang ini merupakan fungsi yang kita gunakan adalah fungsi vertikal lookup. Kenapa kita menggunakan fungsi vertikal lookup? Karena tabel referensinya dituliskan secara vertikal seperti ini, atau dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita akan mencari nama ruang dengan menggunakan tabel referensi ini. Kira-kira yang nama Larry ini dia dapatnya di ruang berapa, seperti itu. Caranya teman-teman tinggal meletakkan kursor di salah satu sel yang ada di kolom nama ruang, kemudian teman-teman klik yang insert function ini atau fx seperti ini. Kemudian untuk kategorinya teman-teman pilih yang lookup and reference. Oke, di sini karena kita akan mencari yang menggunakan fungsi vertikal lookup, kita akan mencari yang fungsi ini, VLOOKUP ini. Oke, kalau teman-teman sudah temukan, teman-teman klik, kemudian teman-teman klik oke. Ya, di sini akan muncul argumennya, di mana lookup value-nya ini merupakan tabel penentu atau kunci utama yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Pada latihan kali ini yang menjadi penghubung antara tabel utama dan tabel referensi adalah nomor ruang ini. Oke, sehingga di lookup value-nya kita isi dengan nomor ruang yang ada di tabel utama. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tabel array-nya ini kita blok semua tabel referensi yang ada di bawah ini, terkecuali judulnya, yaitu nomor ruang, nama ruang, dan nama pengawas seperti ini. Kemudian kalau teman-teman sudah blok seperti ini, teman-teman tekan F4 yang ada di keyboard laptop teman-teman. Ya, seperti ini. Di sini akan muncul S, D, $D, sorry teman-teman, $D, $11, kemudian $F, $14. Ini maksudnya tabel referensi yang akan dibaca tabel utama itu tetap hanya ada berkisar pada D11 dan F14. Tetapi saat tabel referensi ini berpindah, tidak berubah juga tabel array-nya seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah memasukkan call index number-nya.
Di sini maksudnya adalah kira-kira apa yang sedang kita cari. Yang kita cari itu adalah nama ruang yang ini. Di dalam tabel referensi berada pada tabel nama ruang ini di dalam tabel referensinya ada di kolom keberapa seperti itu. Oke, di tabel referensinya ini untuk nama ruangnya ada di kolom kedua, sehingga untuk call index numbernya itu kita isi dengan angka 2 ya, seperti ini. Oke, untuk rank lookupnya di sini ada 2 pilihan yang kita akan tulis, yaitu true dan false. Kalau true ini bermanfaat untuk menemukan kecocokan sebagian, sedangkan kalau untuk false bermanfaat untuk menemukan kecocokan persis, seperti itu. Kita akan menggunakan false seperti ini. Kemudian teman-teman klik OK. Ya. Di sini untuk siswa yang bernama Liri ini dia berada di dia kena di ruang pertama seperti ini. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman klik kotaknya, muncul tanda tambah seperti ini, teman-teman tarik. Ya. Akan tercopy semua seperti itu karena rumusnya sudah ada di sel pertama. Oke, kalau teman-teman mau ganti juga untuk nama ruangnya ini dengan ruang A atau lainnya, teman-teman tinggal ganti di tabel referensi di sini dengan nama ruang yang teman-teman mau ganti. Contohnya di ruang 01 ini teman-teman tinggal ganti, contohnya ganti seperti ini. Otomatis di nama ruang yang ada di kolom utama ini akan terganti seperti ini. Oke. Oke. Kita ganti kembali. Oke. Kemudian kita akan mencari nama pengawas. Langkah-langkahnya itu sama dengan kita mencari nama ruang tadi. Caranya kita klik di salah satu sel yang ada di nama pengawas, di kolom nama pengawas ini. Kemudian kita klik insert function-nya atau di FEX. Kemudian kategorinya sama, lookup dan reference. Kemudian kita cari yang vertical lookup ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ya. Untuk lookup value-nya masih sama, kita klik di nomor ruang ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tabel array-nya kita blok seperti ini. Oke, kemudian kita tekan F4 yang ada di keyboard laptop teman-teman atau komputer teman-teman, ya, seperti ini. Kemudian untuk call index numbernya di sini karena kita mengerjakan yang kolom nama pengawas, sehingga di kolom referensinya untuk nama pengawas ini ada di kolom ketiga, sehingga untuk kolom index numbernya kita isi dengan angka 3 seperti ini. Oke, untuk rank lookupnya sama, kita isi dengan false. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman klik OK. Ya. Di sini untuk ruang pertama yang menjadi pengawas adalah tin, bernama tin. Ya, teman-teman tarik seperti tadi, sudah muncul seperti ini. Oke teman-teman, kalau mau tukar nama pengawasnya sama seperti mengganti nama ruang tadi, teman-teman tinggal ganti salah satu nama pengawas di sini, otomatis di kolom utamanya akan tergantikan seperti itu.
Oke, kemudian kita akan lanjut tentang fungsi lookup dengan contoh yang sama. Oke, di sini kita akan mencari nilai ujian dengan menggunakan fungsi lookup. Fungsi lookup dengan menggunakan kategori horizontal. Oke. Kita memilih menggunakan lookup karena tabel referensi untuk menjelaskan nilai ujian, tabel referensinya ditulis secara horizontal yang ini atau dari kiri ke kanan. Kode yang jadi kode kunci adalah kode nilai karena dalam tabel referensi dan tabel umum kolom yang sama yaitu kolom nilai. Kolom ini dengan kolom nilai yang ini. Ini adalah kunci untuk menentukan kita untuk mengerjakan nilai ujian ini. Caranya kita klik salah satu sel yang ada di kolom nilai ujian, kemudian kita klik lagi di insert function atau fx, kemudian kita pilih yang kategori lookup and reference ini. Di sini karena kita akan mencari yang horizontal lookup, di sini kita pilih yang lookup ini. Oke, kemudian teman-teman klik OK. Ya, di lookup value-nya ini merupakan nilai kunci yang menjadi penghubung antara tabel utama dan tabel referensi. Di sini penghubungnya adalah nilai, adalah kode nilai. Oke, sehingga untuk lookup value-nya kita klik di kode nilai ini seperti ini. Kemudian untuk tabel array-nya sama, kita blok yang ini seperti ini tanpa harus memblok judul yaitu kode nilai dan nilainya seperti ini. Kemudian teman-teman tekan tombol F4 lagi yang ada di keyboard laptop teman-teman. Oke. Kemudian akan muncul $H, $10, kemudian $0, kemudian $11 seperti ini. Kemudian untuk row index number-nya, ini maksudnya adalah kira-kira baris keberapa sih untuk nilainya. Oke, dibilang baris karena dalam horizontal lookup ini yang dilihat adalah per baris atau ditulis dari kiri ke kanan. Kode nilai ada pada baris pertama yang ini. Kemudian untuk nilainya ada di baris kedua, sehingga untuk row index number-nya ini kita ketik angka 2. Oke. Untuk rank lookup-nya sama, kita isi dengan false. Ya, seperti ini. Kemudian teman-teman klik OK. Ya. Di sini untuk kode nilai pertama nilainya A yang ini teman-teman. Oke, kemudian teman-teman tarik seperti ini. Ya. Di sini untuk kode kedua AB, kemudian kode ketiganya B, dan kode keempatnya BC. Teman-teman juga jangan khawatir kalau kode nilainya dari 1 sampai 8 ini, sedangkan pada tabel utamanya hanya sampai 4. Ini hanya sebagai contoh teman-teman. Oke, saat kode nilai pada tabel utama ini diganti, otomatis nilainya juga akan tergantikan. Oke, untuk fungsi lookup ini sangat membantu kita teman-teman atau mempermudah kita dalam menggunakan tabel referensi
Misalnya kalau kita membuat data yang banyak, kita tidak perlu untuk mengetiknya satu-satu seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Terima kasih.